Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini dengan saya Irfan Arfiansyah dengan NIM 2404 2407048 dari Prodi D4 MIP. Kali ini kita akan membahas soal tentang fisika, yaitu gaya gesek. Gimana keseruannya? Kita saksikan. Kita sepil soalnya. Baiklah, oke, seperti ini soalnya. Gesekan antara tali dengan katrol dan massa tali diabaikan. Pada gambar tersebut, massa benda A adalah 5 kg dan massa benda B adalah 4 kg. Jika koefisien gesek statis antara benda B dan bidang miring adalah 0,5 dan koefisien gaya gesek kinetis antara benda B dan bidang miring adalah 0,2, maka Untuk pertanyaan yang pertama, gambar gaya-gaya yang bekerja pada benda A dan B. Untuk gambarnya seperti ini. Sebentar. Baiklah, seperti ini gambarnya. Untuk ini benda A dan ini benda B. Kita lihat di sini untuk gaya gravitasi. Kita mulai dari benda A dulu ya. Di gravitasi ini di benda A memiliki gaya gravitasi. Setelah itu kita lihat benda A memiliki tegang tali T. Oke, di benda A hanya ada dua. Kalau gaya gesek nggak mungkin, terus gaya normal nggak ada karena dia tidak nempel. Kita lanjutkan ke benda B. Benda B memiliki gaya gravitasi. Gaya gravitasi dan memiliki ini di benda B ya, memiliki WB cos 37 derajat karena di sini 37 derajat. Ini memiliki siku. Setelah itu memiliki gaya normal. Ke atas karena dia menempel ini. Terus memiliki gaya gesek. Nah, ini di sini gaya geseknya kita tinggal ke arah sini atau ke arah sini. Dilihat dari soal, benda A beratnya 5 kg, benda B beratnya 4 kg. Otomatis dia akan turun ke sini ya. Kita lihat seperti itu. Jadi di sini adalah gaya gesek. Ini mengarah ke bawah. Memiliki gaya gesek ke arah bawah. Gaya gesek. Nah, seperti itu. Memiliki tegang tali karena dia terikat pada tali ya. Nah, ini T. Nah, seperti ini gambarnya. Ini benda A, ini benda B. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Kita lihat pada gravitasi benda A, rumusnya adalah massa benda A dikali gravitasi sama dengan massa benda A nya tadi adalah 5 kg dikali gravitasinya kita berikan menjadi 10 sama dengan 50. Oke, untuk yang
gravitasi B. Massa benda B sama. Massa benda B dikali gravitasi sama dengan massa benda A nya tadi 4 kilo dikali 10 kilo. Gravitasi kita bulatkan sama dengan 40. Ya, ini gravitasinya ya. Gaya normal yang dialami oleh benda A karena sama dengan 0 karena tidak menyentuh permukaan. Selanjutnya kita lihat terhadap sumbu Y, benda B ini diam, jadi sigma F Y sama dengan 0 atau diam. Setelah itu N sama dengan WB cos 37 sama dengan 0 karena diam tadi ya. N jadi N WB cos 37 sama dengan WB nya tadi 40. Kita buat 40 37 cos 37 adalah 0,8 dikali hasilnya 32N. Itu yang dialami oleh gaya normal yang dialami oleh benda B. Setelah itu menghitung gaya gesek menggunakan rumus. Ini adalah gaya gesek statis sama dengan ms dikali n. Ms nya adalah 0,5 dikali 32 sama dengan 16 Newton. Terus untuk gaya gesek kinetisnya yaitu mk dikali n, 0,2 dikali 32 sama dengan 6,4 N. Setelah itu E, arah gerak sistem. Dari kecenderungannya benda A turun, benda B naik. Karena yang benda A ini beratnya 5 kilo, yang B 4 kilo. Setelah itu F, percepatan gerak sistem. Sebelumnya kita harus mencari F, maka kita menentukan asumsikan benda A dan B itu diam. Berlaku dengan hukum 1 Newton, X sama dengan 0. Kita tinjau benda A. WA sama dengan T sama dengan 0. WA sama dengan T, 50 sama dengan T. Ini hasilnya ya. Setelah itu tinjau benda B. FWB dikali sin 37 dikurang F gerak sama dengan 0. 50 dikurang 40 dikurang 0,6 sama dengan 16 Newton. 50 dikurang 24 dikurang 16 Newton sama dengan 10. Harusnya 0, tetapi hasilnya 10. Jadi tidak bisa kita bilang benda A dan benda B diam karena dia bergerak. Jadi kita menggunakan hukum 2, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. WA dikali T sama dengan M kali A. 50 dikali T sama dengan 5 kali A. Ini hasilnya kita jadikan persamaan 1. Yang yang benda A, T dikurangi 40 dikali 0,6 dikurang 64 sama dengan 4A. T dikurang 24 dikurang 6,4 sama dengan 4A. Jadi T sama dengan 4A ditambah 30,4. Kita jadikan persamaan 2. Setelah itu persamaan 2 disubstitusikan. 50 dikurang T sama dengan 5A. 50 dikurang 4A ditambah 30,4 yaitu sama dengan 5A. 50 dikurangi 4A dikurang 30,4 sama dengan 5A. Setelah itu 50 dikurangi 30,4 sama dengan 5A ditambah 4A. Karena ini berpindah ruas ya tadi 4A-nya. Setelah itu
kita jumlahkan 19,6 sama dengan 9A. Jadi A sama dengan 19,6 karena pindah ruas menjadi dibagi 9 sama dengan 317 meter per sekon. Jadi itu yang pembahasan nomor F. Oke, selanjutnya yaitu yang G, tegangan tali yang digunakan. Caranya mensubstitusikan nilai A ke persamaan, yaitu T sama dengan 4A ditambah 30,4 sama dengan 4 dalam kurung 2,1 ditambah 30,4 sama dengan 8,4 ditambah 30,4 sama dengan 38,88 Newton. Ya, seperti itu. Oke, seperti itulah pembahasannya. Mari kita lanjut ke video selanjutnya ya. Apa maksudnya? Tunggu video selanjutnya. Dadah.